Selamat malam semuanya. Semoga teman-teman semua tetap berada dalam kondisi yang sehat, tetap semangat, tetap mengikuti pembelajaran online ini dengan baik ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang baru. Jika di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai consignment sales, lalu home office and branch, kali ini saya akan membahas mengenai accounting for foreign exchange. Dari namanya aja kita udah tahu bahwa di sini yang ditekankan adalah akuntansi yang akan kita lakukan dalam pertukaran mata uang asing. Jadi di sini penekanannya adalah transaksi yang dilakukan baik kegiatan ekspor maupun kegiatan impor, di mana transaksi itu menggunakan mata uang asing. Menurut uh, menurut akuntansi, berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, sekalipun transaksi itu melibatkan ekspor impor, dalam laporan keuangan tetap harus dijadikan dalam mata uang pelaporan. Jadi kalau mata uang pelaporannya di Indonesia adalah rupiah, maka sekalipun transaksi itu dalam US dollar, dalam euro, dalam yen ataupun won, tetap semuanya harus dikonversi menjadi rupiah. Karena itulah di sini pendekatannya ataupun penekanannya adalah bagaimana pencatatan yang akan kita lakukan ketika terjadinya transaksi luar negeri tersebut. Tetapi kalau misalkan transaksi luar negeri pembayarannya ataupun fakturnya menggunakan mata uang rupiah, maka itu bukan foreign exchange ya. Walaupun misalkan perusahaan Indonesia beli barang dari perusahaan di Singapura, tapi pembayarannya pakai rupiah, tidak pakai mata uang dolar Singapura, maka itu bukan transaksi yang dikategorikan sebagai foreign, bukan transaksi luar negeri ya. Karena transaksi jual beli dengan pelaku usaha di LN yang menggunakan mata uang asing di sini dapat dilakukan dengan dua cara. Dengan menggunakan forward contract ataupun tanpa forward contract ya. Cost rate itu ada dua, ada forward rate dan juga spot rate. Apa yang beda? Kalau forward rate itu rate yang ditetapkan oleh exchange dealer. Jadi exchange dealer itu adalah dealer yang dealer yang fokus utamanya adalah sebagai tempat pertukaran mata uang asing. Jadi kalau kita mengenal istilahnya itu money changer ataupun bisa juga dengan bank ya. Nah, kurs yang dipakai oleh mereka itu namanya forward rate. Sedangkan spot rate adalah kurs berdasarkan nilai tukar saat ini tanpa melihat dari pihak-pihak tersebut. Nah, ada penjurnalannya ya. Secara sederhana, ini saya masih materi di pendahuluan. Apabila kita tidak menggunakan forward contract untuk pembelian, ini ingat ya, tidak tanpa atau tidak menggunakan forward contract. Jurnalnya adalah purchase pada accounts payable. Nominalnya adalah pakai angka spot rate. Jadi misal transaksinya 10.000 US dollar, spot rate-nya 13.000, maka yang kita catat adalah 10.000 dikalikan 13.000. Kalau jurnalnya, kalau misalkan penjualan, yaitu yang terjadi sebaliknya ya, account receivable pada sales. Yang dipakai juga angka atau rate dari spot rate. Lalu, saat akhir periode akuntansi, perlu melakukan adjusting untuk membandingkan rate pada saat mencatat AP pertama kali dengan rate di akhir periodenya. Jadi misal gini, nilai transaksi kita dilakukan pada tanggal 1 Mei. Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, misalkan terhadap US dollar, antara tanggal 1 Mei dengan tanggal 31 Desember belum tentu sama dan kemungkinan besar pasti berbeda. Karena itulah kita perlu yang namanya adjusting. Kapan? Di akhir periode. Secara umum, akhir periode di lab ini kita anggap sebagai 31 Desember ya. Walaupun kenyataannya sih enggak, boleh 31 Maret boleh. Akhir periode itu nggak harus sama dengan akhir tahun. Tetapi secara umum biasanya akhir periode yang ngikutin aja akhir tahun ya. Nah, bila nilai tukar atau rate valuta asingnya naik, berarti nilai tukar US dollarnya naik. Misalkan dari 13.000 menjadi 14.000. Maka itu naik ya. Kalau kita jurnalnya pembelian, maka kita akan mengalami yang namanya kerugian. Kenapa kerugian? Misal kita beli transaksi kita 1.000 US dollar. Waktu kita catat accounts payable pertama, rate-nya 13.000. Maka 1.000 kali 13.000, 13 juta.
Tapi di akhir tahun harga US dollarnya misalkan 14.000, harga 1 US dollarnya 14.000 rupiah. Maka accounts payable kita menjadi 14 juta, bukan 13 juta lagi. Nah, itulah yang perlu kita adjust sebesar berapa selisihnya ya. Maka kita perlu membandingkan. Jadi transaction loss pada accounts payable. Nah, sebaliknya kalau kita jual, tentu kita akan mendapat uang yang lebih besar ketika nilai mata uang asing naik ya. Tadi misalkan kita hanya terima 13 juta, tapi karena dolarnya naik jadi 14.000, kalau kita posisinya ekspor, kita menjual, kita akan dapat uang 14 juta, lebih besar. Maka kita akan catat account receivable pada transaction gain. Seperti itu ya. Nah, saat pelunasan perlu melakukan adjusting terlebih dahulu untuk membandingkan rate yang dipakai di saldo AP terkini dengan rate pada saat melakukan pembayaran. Jadi kalau misalkan kita udah adjust di 31 Desember, kita akan bandingkan rate di posisi saat ini dengan rate di posisi 31 Desember. Misal dilunasinya 15 Januari. Kita adjust dulu selisihnya. Selisih dari mana? Selisih dari rate tanggal 15 Januari dengan nilai tukar pada 31 Desember. Nah, ini ceritanya nilai tukar rate falas, itu valuta asing, ceritanya turun. Jadi misalkan US dollar tadinya 14.000, sekarang cuma 12.000. Maka utang yang harus kita bayar akan menjadi lebih kecil ketika kita konversi ke rupiah. Yang kita bayar kan tetap 1.000 dolar aja. Cuma kalau 1 dolarnya 12.000 rupiah, yang kita bayar hanya 12 juta. Kalau 1 dolarnya 15.000, berarti yang perlu kita bayar 15 juta. 1 dolarnya 10.000, yang perlu kita bayar 10 juta. Nah, jadi kalau rate falas asingnya mengalami penurunan, berarti rupiah menguat ya teman-teman. Kalau rate valuta asing turun, berarti nilai tukar rupiah meningkat atau nilai tukar rupiah mengalami penguatan. Kalau nilai tukar rate falas itu naik, maka nilai tukar rupiah akan melemah, gitu ya. Jadi kalau falas naik, rupiah melemah. Kalau falas turun, berarti tandanya rupiah mengalami penguatan atau penaikan nilai. Nah, kita catat ya accounts payable pada transaction gain. Habis itu baru kita lunasi keseluruhannya ya. Accounts payable pada cash ya. Nah, kalau misalkan di posisi menjual, maka kalau valuta asingnya turun atau rupiah mengalami penguatan, maka kita catat ya transaction loss pada account receivable, dan yang terakhir cash pada AR. Beda ya. Kalau di jurnal yang transaction loss pada AR ataupun AP pada transaction gain, ini kita ambil selisihnya aja. Misal selisih dari rate 31 Desember sampai 15 Januari. Sedangkan kalau AP pada cash, ini semua hutang kita yang kita lunasi, bukan cuma selisih tersebut. Jadi otomatis yang jurnal kedua ini angkanya pasti lebih besar daripada yang jurnal pertama ya. Nah, berikutnya teman-teman boleh lihat kalau misalkan kita melakukan transaksi dengan yang namanya forward contract. Kalau forward contract, waktu beli kita catat ya purchase pada AP, benar, tetap sama ya. Kita pakai di sini spot rate. Cuma di sini teman-teman, kita akan mencatat yang namanya foreign currency receivable from ED, from exchange dealer. Maksudnya apa sih forward contract? Jadi gini teman-teman. Misalkan kita membeli bahan baku dari Australia. Transaksinya menggunakan dolar Australia. Kalau spot rate, kita nggak pakai forward contract. Kalau hari ini 1 dolar Australia 10.000, kita akan bayar berdasarkan harga 10.000. Kalau misalkan tiba-tiba nanti pas bayar akan naik ke 15.000, kita akan bayar berdasarkan harga itu, 15.000 untuk setiap 1 dolarnya. Kalau menggunakan forward contract, itu harganya dikunci. Jadi kalau misalkan forward contract kita harganya 12.000, nggak peduli mau harga dolarnya naik jadi 15.000, kita tetap bayarnya cukup 12.000 aja. Nggak peduli mau harga dolarnya turun, misalkan cuma 10.000, kita bayar tetap 12.000. Kenapa? Karena forward contract itu berbagi resiko. Biasanya sih forward contract itu nilai tukarnya akan lebih tinggi, nilai tukar valuta asingnya akan lebih mahal, lebih tinggi rate-nya daripada spot rate. Kenapa? Karena kita seakan-akan ada jaminan, nilainya udah pasti fix segitu. Biasa perusahaan akan menggunakan yang namanya forward contract, atau istilah akuntansinya itu kalian mungkin lebih familiar dengan istilah hedging, lindung nilai ya, dalam bahasa Indonesianya lindung nilai, hedging ataupun forward contract. Jadi kalau misalkan udah dikontrak 1 dolar 12.000, ya udah kita bayar 12.000, nggak mengikuti situasi pasar. Itu akan memberikan apa? Kestabilan ya, kestabilan bagi perusahaan.
Maka kita akan catat FC receivable. FC itu apa? Foreign currency receivable from exchange dealer. Kok kita dapat foreign currency sih kok? Iya, kenapa? Karena gini teman-teman. Kita kan mau bayar nih. Misalkan kita beli dari Australia. Kita mau bayar pakainya apa? Dolar Australia kan teman-teman. Maka kita harus terima dulu dari dealer ini foreign currency-nya, yaitu apa? Dolar Australia. Lalu kita rupiah payable to exchange dealer. Kenapa? Kita kasih ke exchange dealer adalah rupiah dan kita akan terima US dollar. Gitu ya teman-teman. Jadi tahu ya. Kita akan terima dolar Australia. Kalau misalnya kita transaksi dengan Australia, kita akan terima dolar Australia. Kita akan serahkan rupiah karena kita akan tukar rupiah kita dengan dolar Australia. Kenapa kita FC receivable kita butuh dolar Australia? Karena kita bayar hutang kita pakai dolar Australia, nggak pakai rupiah. Nah, kalau penjualan AR pada salesnya tetap sama pakai spot rate, cuma di sini kita rupiah receivable teman-teman. Kenapa rupiah receivable? Karena gini, kita terima dari, misalkan kita ekspor ke Jepang, yen ya berarti. Kita terima dari Jepang itu yen. Kita nggak mau dong terima yen, karena kan yen nggak berlaku, maksudnya mata uang pelaporan di Indonesia adalah rupiah, bukan yen ya. Nah, jadi kita akan menerima rupiah receivable from exchange dealer. Lalu apa yang kita kasih ke exchange dealer? Yaitu mata uang asing. Makanya kalau kita jual, kita mencatatnya foreign currency payable to exchange dealer. Jadi kalau misalkan yen, kita catatnya adalah yen payable to exchange dealer. Kenapa yen? Karena kita kan terima yen dari Jepang. Kita akan kasih itu ke si exchange dealer. Kita akan kasih ke money changer yen. Dan apa yang kita terima? Karena kita kasih mata uang asing, kita akan menerimanya rupiah. Makanya kita akan mencatat rupiah receivable. Seperti itu ya teman-teman konsepnya ya. Jangan kebalik ya. Teman-teman kalau mau gampangnya gini aja. Kalau ini accounts payable, maka kita yang jadi ini adalah rupiah payable. Kalau misalkan AR account receivable, maka rupiah kita adalah rupiah receivable. Secara sederhananya seperti itu ya teman-teman. Nah, pada waktu pelunasan tetap perlu adjusting di akhir periode dan saat akan melakukan pelunasan. Jadi di akhir periode di 31 Desember kita tetap perlu adjust ya. Cuma saya nggak kasih contoh jurnalnya. Terlalu panjang ya teman-teman kalau saya kasih contoh. Nanti teman-teman bisa lihat pas kita membahas soal aja. Nah, di sini teman-teman, jurnal pelunasannya adalah kita akan, jadi ini jurnalnya saya gabung ya teman-teman. Jadi jurnal yang pertamanya adalah rupiah payable to WD pada, jadi gini teman-teman. Ini kan waktu sebelumnya kan FC receivable pada rupiah payable. Kita akan balik jurnalnya. Karena kita akan terima FC receivable dari pihak asing dan kita akan serahkan FC receivable itu, gimana ya ngomong enaknya ya. Oh gini aja. Dilogikain. Jadi ini rupiah payable to WD. Kita akan kasih rupiah ke money changer. Karena kita kasih rupiah, maka hutang kita rupiah payable kita dihapuskan di debit. Maka sisi kreditnya adalah cash ya. Rupiah kita akan kasih. Jadi kan menghapus hutang kita, maka payable-nya di debit. Sebagai gantinya ketika kita mau ngasih hutang, kita keluar uang. Maka cash di kredit ya. Lalu yang kedua, kita akan terima mata uang asing. Ya dong, misalkan kita mau bayar nih US dollar, kita kasih rupiah, kita akan terima US dollar. Nah, mata uang asing itu kita catat ya, nama akunnya adalah investment in foreign currency atau investment in FC aja. Ketika kita menerima investment in foreign currency, berarti si money changer ataupun si dealer sudah melakukan kewajibannya. Sehingga kita akan hapuskan piutangnya ya. Kita terima investment in FC, kita akan hapuskan piutangnya, yaitu foreign currency receivable from exchange dealer. Jadi seperti itu ya. Nah, kita udah punya nih investmentnya, kita akan gunakan investmentnya. Karena tadi transaksinya misalkan US dollar, kita akan pakai US dollar itu untuk bayar utang kita. Nah, kita akan hapus ya accounts payable pada US dollar kita, investment in foreign currency gitu ya. Nah, kalau misalkan ini apa? Kalau misalkan posisinya adalah kita menjual, maka di sini
account receivable kita hapusin ya, karena kan pihak asing udah bayar ke kita. Misalnya kita jual ke Korea Selatan, si Korea udah bayar ke kita pakai mata uangnya mereka, mata uangnya won. Investment in foreign currency ya, kita catat uang mata uang Korea yang kita terima wonnya itu, kita hapuskan piutang kita, account receivable. Nah, kita mau ubah teman-teman investment ini menjadi rupiah, maka investment ini kita akan masukkan ke sisi kredit ya, investment in FC. Karena kita menghapus investment in FC, maka kita akan terima uang. Uang yang kita terima adalah cash ya. Nah, dan pada waktu kita menghapuskan investment in FC, otomatis di sini kita juga mengoffset foreign currency payable kita. Ya dong. Kita udah menyerahkan investment in foreign currency atau mata uang asing yang kita punya. Maka kita junanya ke kredit. Ketika kita menyerahkan itu, maka kita hapuskan. Kita hapus payable kita ya, foreign currency payable to exchange dealer ya. Dan sebagai gantinya kita akan terima uang rupiah. Kita akan catat akun cash. Karena kita menerima uang, kita akan hapuskan piutang dari si dealer itu, cash pada rupiah receivable. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk pendahuluannya. Materi ini akan dibahas di 2 pertemuan, problem 4 dan problem 5. Untuk pertemuan kali ini, maka saya hanya akan membahas problem 4-nya saja ya. Jadi teman-teman silakan pahami dulu pendahuluan ini, karena sebentar lagi saya akan bahas mengenai problem. Oke, baik ya. Jadi tadi saya udah kasih pendahuluannya. Nah, untuk pertemuan kali ini yang akan saya bahas hanyalah problem 4-nya aja ya teman-teman semua ya. Oke, jadi kita akan masuk ke yang pertama nih. PT Carup Otto Edwin Grahita atau disingkat PT CUK COEG merupakan perusahaan kimia berdomisili di Indonesia sejak tahun 2015 ya. Terus PT CUK banyak melakukan transaksi dengan pihak luar negeri sehingga terdapat 4 jenis mata uang yang digunakan dalam mendukung kegiatan transaksinya. Mata uangnya apa aja? Yaitu Chinese Yuan, American Dollar, Thai Baht, dan juga Korean Won. Dari keempat jenis mata uang tersebut, Financial Controller atau pengawas keuangannya ya dari PT CUK TBK melihat bahwa mata uang Chinese Yuan dan American Dollar mengandung risiko kurs yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan 2 mata uang lainnya. Oleh sebab itu, perusahaan melakukan forward contract kepada Joshua Exchange Dealer hanya untuk kedua jenis mata uang tersebut ya teman-teman ya. Jadi yang dilakukan forward contract hanyalah kedua jenis mata uang tersebut, yaitu Chinese Yuan dan American Dollar. Sistem pencatatan PT CUK TBK adalah periodic system. Periode pembukuan berakhir pada tanggal 31 Desember setiap tahunnya. Jadi kita tahu ya teman-teman, cut off tutup bukunya adalah 31 Desember. Transaksi yang terjadi selama bulan Desember 2019 adalah sebagai berikut. Ya oke, jadi di sini kita tahu bahwa Chinese Yuan and American Dollar transaksi dengan perusahaan di China dan juga di Amerika Serikat, maka kita menggunakannya namanya akuntansi lindung nilai, hedging atau forward contract ya. Sedangkan untuk transaksi dengan pihak Thailand menggunakan baht dan juga won, kita nggak gunakan hedging itu, nggak gunakan forward contract ya. Oke, nih transaksinya sebetulnya singkat ya, jadi ini pemanasan aja buat teman-teman semua. Ini ada spot rate ya teman-teman. Ini ada forward rate ya per 31 Desember 2019 ya. Oke, kita masuk ke tanggal 2. Perusahaan membeli bahan baku dari pihak yang berdomisili di Tiongkok dengan nilai Chinese Yuan 5 juta. Pembayaran dilaksanakan 9 hari kemudian sesuai perjanjian. Yaitu berarti dibayarnya tanggal 11 Desember baru akan dilunasi ya teman-teman. Forward rate-nya dikasih tahu 2152,55. Kalau kita berhubungan dengan transaksi asing, teman-teman jangan bingung kalau misalkan ada gini. Kalau koma ini artinya menandakan ribuan, jadi 2152,55. Jadi memang ada komanya seperti itu ya teman-teman. Kita tahu teman-teman bahwa di atas dikatakan untuk Chinese Yuan menggunakan apa? Forward kontrak ya, karena memiliki resiko yang lebih tinggi. Maka transaksi tanggal 2 menggunakan forward kontrak ya teman-teman. Jadi kalau forward kontrak gimana jurnalnya?
Kita tetap bikin dulu akunnya purchase pada accounts payable ya teman-teman. Ini nominalnya 5 juta, teman-teman bisa lihat. Kita kalikan, kalau untuk purchase pada AP, kita pakai spot rate. Tanggal berapa ini transaksi? Tanggal 2. Jadi teman-teman lihat yang saya blok, tanggal 2 yaitu 2150,94. Kalau teman-teman perhatikan rumusnya di sini, dengan yang saya blok nih, 2150,94. Ini dapat dari 5 juta kali 2150,94. Jadi teman-teman catat ya. Purchase pada accounts payable sebesar 10 juta 754.700 10 miliar 754 juta 700 ribu ya. Nah teman-teman ingat ini kita beli. Jadi kalau kita beli, kita forward kontrak, kita perlu apa? Kita bayarnya pakai mata uang asing dong buat lunasin hutang kita. Maka kita akan terima foreign currency. Kita akan terima foreign currency ya. Kenapa kita terimanya foreign currency? Karena kita akan tukar rupiah kita dengan mata uang asing yaitu Chinese yuan. Buat apa? Buat bayar ke si supplier di China. Jadi kita bayar supplier ke China pakai mata uang apa? Yuan. Karena kita bayar pakai yuan, kita akan terima yuan. Dari siapa? Dari exchange dealer ya teman-teman. Foreign currency receivable from exchange dealer. Teman-teman kalau ujian boleh disingkat FC receivable from ED. Karena kita terima foreign currency, kita akan kasih apa ke si money changer? Kita akan kasih rupiah. Jadi gini teman-teman ceritanya. Kita kasih rupiah ke money changer atau ke exchange dealer. Money changer kasih kita mata uang asing, yaitu Chinese yuan. Maka kita akui mata uang asing itu sebagai receivable, sedangkan rupiah kita akuinya sebagai hutang. Karena kita mesti kasih ke dealer. Rupiah payable. Pakai kurs yang mana? Pakai yang forward ya teman-teman ya. Jadi 5 juta teman-teman kaliin 2152,55 ya. Nih, jadi yang di sininya tetap sama ya, pakai spot rate, sedangkan yang di sini yang di sininya pakai forward rate tuh ya, teman-teman ya. Benar ya, sesuai dengan pendahuluan. Oke ya, teman-teman. Jadi ini yang jurnal tanggal 2. Nah, tanggal 4 teman-teman, ada bahan baku pendukung dibeli dari Thailand dengan nilai baht-nya 1.500.000 Thailand baht. Pembayaran dilakukan 30 hari kemudian. Forward rate 387,67. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa yang pakai forward kontrak hanyalah Chinese yuan dan US dollar. Jadi ini forward rate yang di sini hanya untuk mengecoh ya. Kita nggak pakai forward kontrak. Jadi forward rate-nya diabaikan. Kita nggak pakai ya teman-teman. Jadi ini hanya mengecoh saja. Ya, ingat teman-teman bahwa yang kita pakai forward kontrak hanya Chinese yuan dan American dollar. Jadi Thailand baht enggak. Maka teman-teman kita lihat tanggal 4 untuk Thailand baht ya. Tanggal 4 nih ya, saya blok ya teman-teman 386,29. Maka jurnalnya teman-teman kita akan catat purchase pada accounts payable ya. 1.500.000. Ini benar ya teman-teman ya. Ya, 1.500.000 teman-teman kaliin 386,29. Nih, 38629 ya. Spot rate di tanggal 4. Teman-teman akan dapat 579.435.000 ya. Oke. Nah, jangan lupa teman-teman, jangan langsung ke tanggal 15. Tadi di tanggal 2 kan ada ya, dilunasi 9 hari kemudian, yaitu tanggal 11 Desember ya. Jadi kita ke tanggal 11 Desember dulu. Nah, oke teman-teman, di tanggal 11 Desember kita perlu adjust dulu nih. Kan waktu tanggal 2 kita catatnya 2 kali ya teman-teman ya. Purchase pada accounts payable sama FC receivable pada rupiah payable. Yang perlu di-adjust apa? Mata uang asingnya yang akan kita bayar. Jadi di sini teman-teman kita adjust dulu buat jurnal yang pertama ini. Jurnal yang nih kursor saya, jurnal yang pertama. Teman-teman boleh lihat pembayarannya tanggal 11 ya. Spot rate-nya antara tanggal 2 ini 2150,94 dengan spot rate tanggal 11 2165,55.
Lebih besar mana teman-teman? Tanggal 2 atau tanggal 11? Tentu ya tanggal 11 kursnya untuk mata uang yuan lebih besar. Artinya apa? Secara sederhananya kalau lebih besar, uang yang akan kita bayarkan pasti lebih besar. Jadi accounts payable kita di pembukuan keuangan nggak 10 juta lagi, tapi akan menjadi lebih besar ya teman-teman ya. Maka teman-teman kita adjust di tanggal 11, jadi sebelum bayar kita adjust dulu. Karena lebih besar, maka kita mengakuinya apa? Transaction loss. Karena hutang kita akan lebih besar. Transaction loss pada accounts payable ya teman-teman ya. Nah, teman-teman tinggal selisihin 2165,55. Teman-teman kurangin nih kurs di tanggal 2, 2150,94. Seperti yang teman-teman lihat di rumusnya. Kalihin, setelah teman-teman kurangin, teman-teman kalihin dengan tadi nilai transaksinya 5 juta. Maka kita mengakui kerugian sebesar 73.050.000 ya. Nah, di satu sisi kurs ini naik, maka FC receivable kita akan lebih tinggi. Ya dong, teman-teman. Jadi gini teman-teman, kalau kita pakai forward contract, nggak peduli ya mau kursnya naik. Kalau kita sepakat di harga sekian, kita hanya bayar tetap di harga sekian. Ya. Jadi apa yang menguntungkan kita? Yang perlu kita adjust adalah foreign currency-nya. Pengaruhnya ini ke mata uang asing ya. Karena ini purchase accounts payable mata uang asing, maka kita pengaruh ke accounts payable kita. Nah, karena ini FC receivable, maka yang terpengaruh adalah FC receivable. Kalau teman-teman mau sederhananya, cara mudahnya, cara gampangnya ya. Cara gampangnya gini teman-teman. Kalau ini di sini accounts payable, maka untuk yang forward contract yang kita adjust adalah receivable. Ya. Jadi kalau di sini adjust accounts payable, maka di forward contract yang kita adjust adalah foreign currency receivable. Lalu kalau di sini transaction loss, maka di forward contract yang terjadi adalah sebaliknya, transaction gain. Kenapa gain? Ya gini teman-teman. Kalau misalkan kita punya kontrak forward contract 10.000, tiba-tiba mata uang asingnya naik jadi 12.000. Kita bayar ke si exchange dealer hanya 10.000, padahal nilai pasar dari mata uang itu 12.000. Kita bayar lebih murah dong. Karena kita bayar lebih murah, maka kita boleh mengakui yang namanya keuntungan. Kita akui yang namanya transaction gain, gitu ya teman-teman. Nah, transaction gainnya gimana? Teman-teman tinggal selisihin aja nih. Jadi 2165,55 spot rate di tanggal 11 dengan forward rate-nya 2152,55. Kaliin 5 juta. Maka kita akan mengakui gain sebesar 65 juta. Gitu ya teman-teman. Lalu untuk accounts payable-nya teman-teman gak usah khawatir untuk accounts payable-nya. Teman-teman boleh pakai cara yang seperti ini. Karena kita bayar di tanggal 11, maka accounts payable-nya pada investment in foreign currency. Jadi kalau ceritanya kan mestinya boleh yang mana duluan lah teman-teman ya. Mau jurnal yang saya blok ini di atas yang ini boleh, mau accounts payable pada investment dulu juga boleh ya. Nah, karena kan tadi saya udah jelasin secara logika waktu pendahuluan tadi. Nah, jadi sini saya nggak gitu jelasin logikanya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau langsung bayar pelunasannya, maka pelunasan kita kan kita bayar lunasin hutang kita ya. Maka accounts payable kita bayarnya pakai yuan. Accounts payable pada investment in foreign currency. Nah, sesuai dengan spot rate. Ingat, di pendahuluan kayaknya saya udah tulis ya. Pelunasan tetap memakai spot rate sekalipun forward contract ya. Nah, jadi di sini teman-teman boleh langsung 2165,55 kaliin 5 juta. Teman-teman akan dapat hasilnya 10.827.750. Atau teman-teman boleh pakai cara gini. Tadi kita ada accounts payable ya teman-teman 10.754.700. Teman-teman tambahin aja sama yang tadi kita akui transaction loss kita. Hasilnya pasti sama. Nah, jadi sengaja ya teman-teman saya kasih dua rumus biar teman-teman nggak bingung. Jadi teman-teman boleh tambahin accounts payable nih, tambahin 73050, hasilnya pasti sama. Atau teman-teman 2165,55, teman-teman kaliin 5 juta. Jadi boleh dua cara ya. Nah, baik. Untuk rupiah payable to exchange dealer seperti yang sudah saya bilang ke teman-teman, karena kita pakainya forward contract, berarti kita bayar ya sesuai aja ya. Rupiah yang kita kasih ya
Karena perjanjian kita 10.762.750, makanya kita terima ya segini. 10.762.750. Kita offset ya, rupiah payable to exchange dealer. Kenapa? Karena kita bayar. Ketika kita bayar, kita keluarin apa teman-teman? Kita keluarin cash. Cashnya 10.762.750. Lalu teman-teman kita dapat apa? Investment in foreign currency. Kenapa? Karena investment itu akan kita pakai buat bayar. Nah, jadi mestinya sih jurnal ini di atas yang ini ya. Tapi kalau teman-teman nanti ujian mau bikinnya kayak gini juga nggak apa-apa sih. Yang penting teman-teman paham aja logikanya ya. Kita terima investment, yaitu dalam bentuk mata uang asing. Mata uang asing itu akan kita kreditin lagi buat bayar hutang kita. Investment kita akan sama dengan yang ini. Investment in foreign currency ya. Caranya tadi saya udah jelasin ke teman-teman semua ya. Nah, teman-teman gak usah bingung. Jadi investment foreign currency kita masuknya angkanya 10.827.750 ya teman-teman. Nah, karena kita sudah terima mata uang asing dari dealer atau dari money changer dari dealer, kita akan hapuskan piutang. Ya dong, kan kita udah terima uangnya dalam bentuk valuta asing. Masa kita masih catat sih piutangnya dari si money changer atau dari si dealer itu? Kita hapusin piutangnya FC receivable sebesar mana? Ya sama 10.827.750.000. Seperti itu ya teman-teman. Nah, berikutnya teman-teman, kita akan masuk ke tanggal transaksi tanggal 15. Perusahaan melakukan ekspor kepada pihak yang berdomisili di Amerika Serikat dengan nilai transaksi 750.000 dan akan menerima pembayarannya 30 hari kemudian. Nah, oke teman-teman, jadi kita akan terima pembayaran 30 hari kemudian dengan nilai forward rate 13.987 ya. Jadi teman-teman di sini apa yang akan kita lakuin? Kita akan catat account receivable pada sales. Pertama-tama, mula-mula kita akan catat sebesar dengan nilai spot rate-nya ya. Jadi teman-teman boleh lihat US dollar di tanggal 15 itu 14.065 rupiah, 14.065. Jadi teman-teman ini 750.000 teman-teman kalihin dengan 14.065 rupiah. Kita akan dapat angkanya 10.548.750.000 ya. Nah, begini teman-teman. Kalau kita jual ke Amerika, maka kita akan terimanya mata uang asing. Kita akan terima US dollar. Nah, US dollar itu akan kita serahkan ke dealer supaya kita terimanya rupiah. Maka karena kita terimanya rupiah, kita akan akui apa? Rupiah receivable ya. Karena kita akan terima rupiah, kita akan akui rupiah receivable from exchange dealer ya teman-teman ya. Nah, di saat itu juga kita akan menyerahkan, kita punya foreign currency yang akan kita terima tadi, akan kita serahkan ke exchange dealer supaya bisa jadi rupiah. Maka kita catat sebagai apa? Hutang. Kan kita harus menjalankan kewajiban kita, yaitu menyerahkan mata uang asing yang kita miliki. Jadi foreign currency payable to exchange dealer. Pakainya angka yang mana? Forward kontrak ya. Jadi 750.000 teman-teman kaliin 13.987. Teman-teman akan dapat angkanya 10.490.250.000 ya. Seperti ini ya teman-teman. Dibayarnya 30 hari kemudian, berarti kita akan terima pembayaran di 15 Januari ya. Nah, berikutnya teman-teman di tanggal 23 Desember ya. Perusahaan melakukan ekspor ke Korea dengan nilai transaksi Korea won 35 juta. Pembayaran akan diterima 5 hari kemudian atau pada tanggal 28 Desember. Forward rate-nya 11,75. Nah, teman-teman ingat, yang pakai forward kontrak, yang pakai hedging itu hanyalah dua, Chinese yuan dan US dollar. Korea won nggak pakai forward kontrak. Jadi forward rate ini jangan dipakai, hanya mengecoh saja ya. Kita melakukan ekspor, berarti kita jual ya teman-teman. Maka kita akuinya apa? Account receivable pada sales. Kita lihat di tanggal 23. Di tanggal 23 Korea won-nya berapa nih? Ya, saya blok ya, teman-teman, 11,65 rupiah ya.
Maka teman-teman cara menghitungnya mudah ya. 35 juta teman-teman kaliin dengan rate-nya di tanggal 23 11,6. 35 juta teman-teman kaliin 11,65. Maka kita akan catat angkanya 407.750.000. Ingat dilunasi 5 hari kemudian. Maka dilunasinya tanggal 28 Desember ya. Sebelum dilunasi kita adjust dulu. Ya, ini kan nggak pakai forward, tetap kita adjust ya. Kita gain atau loss. Nih di tanggal 28 teman-teman lihat. Kebetulan ini sebelahan ya teman-teman, enak banget nih ya. Oke baik, aduh susah banget di blok. Ya oke, ini yang tanggal 28 11,71. Nah, yang tanggal 23 11,65. Nilainya naik atau turun teman-teman? Naik ya. Dari 11,65 menjadi 11,71. Ketika nilai tersebut mengalami yang namanya peningkatan, kan kita posisinya menjual. Kita untung atau rugi? Maka kita akan untung. Misal kita jual 1000 transaksinya 1000 US dollar. Kalau dolarnya 13.000, kita terima cuma 13 juta. Kalau dolarnya naik jadi 15.000, yang kita terima 15 juta. Berarti kita akan mengalami keuntungan. Ingat, kalau kita jual, maka kita akan mengakui transaction gain ya. Maka di sini jurnalnya apa teman-teman? Account receivable pada transaction gains. Teman-teman tinggal selisihin aja. 11,71 rate tanggal 28 dikurangi rate tanggal 23 11,65. Teman-teman kaliin dengan 35 juta ya. Maka teman-teman akan dapat hasilnya 2.100.000 gain ya, karena kan piutang kita akan bertambah. Nah berikutnya baru kita lunasin ya teman-teman, cash pada account receivable. Ini boleh dua cara. Teman-teman boleh langsung 3.500.000 35 juta. Teman-teman kaliin rate tanggal 28 berarti dikaliin 11,71. Teman-teman akan dapat 409.850. Atau teman-teman boleh pakai cara yang tadi nih. Jadi tanggal 23 407.750 AR, kan AR kita meningkat 2.100.000. Teman-teman tinggal tambahin aja. Hasilnya sama ya teman-teman. Nih, teman-teman boleh pakai cara ini 407.750 tambahin 2.100.000. Atau teman-teman boleh pakai cara yang ini 35 juta kaliin rate terakhirnya 11,71. Jadi ada dua alternatif ya. Nah baik teman-teman, berikutnya kan kita diminta apa sih? Jurnal transaksi, penyelesaian dan penyesuaian yang terjadi selama bulan Desember 2019. Maka kita perlu terakhir adjusting ya. Kita perlu adjust. Yang mana aja yang kita perlu adjust teman-teman? Yang tanggal transaksi tanggal 2 kita udah lunasin 9 hari kemudian. Kita udah lunasin di tanggal 11. Jadi yang tanggal 2 udah clear. Yang 4 kita masih ada yang belum kita lunasin ya teman-teman. Yaitu Thailand Baht, karena dilunasinnya 30 hari kemudian 4 Januari ya. Yang 15 itu juga 30 hari kemudian, berarti 15 Januari. Berarti di 31 Desember belum ada pelunasan. Maka yang kita adjust adalah yang tanggal 14 dan yang tanggal 15. Ya teman-teman ya. Nih, yang tanggal 4 dan yang tanggal 15 ya. Kedua ini yang kita adjust. Yang tanggal 23 nggak usah. Kenapa? Kita udah lunasin di tanggal 28. Jadi udah nggak ada saldo accounts payable ataupun account receivable yang tersisa. Udah clear. Tinggal yang tanggal 4 dan tanggal 15 ya. Oke teman-teman, kita masuk ke yang mana dulu nih? Kita masuk tanggal 4 dulu ya, Thailand Baht ya. Oke, jadi tadi Thailand Baht waktu di tanggal 4 teman-teman. Thailand Baht nih ya. Di tanggal 4 tadi 386,29. Di tanggal 31 Desember rate kita adalah 382,24 ya. Jadi mengalami penurunan teman-teman dari 386 ke 382. Teman-teman lihat, di tanggal 4 kita beli atau kita jual. Kalau kita beli, ketika nilai tukar baht menurun, maka kita untung. Kenapa? Yang kita bayar nominalnya menjadi lebih kecil. Ya. Nominal yang kita bayar menjadi lebih kecil. Kenapa? Hutang kita menjadi lebih kecil karena nilai tukar baht akan lebih rendah. Jadi teman-teman tinggal selisihin aja nih ya. 382,24
Teman-teman selisihin dengan kurs di tanggal 4 tadi, yaitu nih 386,29. Jadi 382,24 dikurangi 386,29 di tanggal 4 nih ya. Oke, 382,24 seperti di rumus teman-teman bisa lihat, dikurangi 386,24. Teman-teman kaliin 1.500.000 1.500.000 ya benar. Jangan lupa pakai min ya. Ingat, karena jurnal tidak mengenal nilai negatif ya. Jadi kita accounts payable kita menjadi lebih kecil. Makanya dia minus. Ya dong teman-teman, logika gampangnya gitu. Kalau minus, waktu teman-teman selisihin kurs 31 Desember dengan kurs tanggal 4 Desember, selisihnya minus, maka artinya utang kita akan berkurang karena minus. Karena hutang berkurang, kita masukin ke debit. Gampangnya gitu juga boleh. 6.075.000. Maka kita catatnya accounts payable pada transaction gain ya. Nah, berikutnya yang tanggal 15 kan kita ada ekspor ya teman-teman. Teman-teman boleh bandingin. Kita dari yang biasanya dulu, lihat dari spot rate-nya dulu. Tadi di tanggal 15 untuk US dollar Amerika 14.065 rupiah. Di 31 Desember 13.795. Jadi nilainya mengalami penurunan ya teman-teman, dari 14.000 menjadi 13.000 sekian. Kalau turun kan kita terima uang. Berarti uang yang kita terima ketika dikonversi menjadi rupiah akan lebih kecil. Karena lebih kecil teman-teman, piutang kita akan lebih kecil. Teman-teman boleh lihat rumusnya. Atau teman-teman mau logika gampangnya juga boleh gini. Selisih kursnya nih 13.795. Teman-teman kurangin dengan kurs tanggal 15 14.065. Hasilnya minus kan teman-teman. Teman-teman kalian 750.000. Kalau minus artinya piutang kita berkurang ya. Piutang kita akan berkurang. Makanya account receivable karena berkurang ada di posisi kredit ya. Account receivable ada di kredit karena dia minus akan berkurang. Ketika berkurang, maka kita gain atau loss. Ini piutang. Piutang kita lebih kecil, maka kita akan mengakui sebagai kerugian. Kita akuinya transaction loss. Karena ini pakai rumus Excel, saya tambahin minus biar nggak ada nilai minusnya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman untuk logika sederhananya bisa pakai cara gampang. Tinggal spot rate 31 Desember dikurangi selisih spot rate waktu transaksi terjadi, spot rate tanggal 15. Kalau dia negatif, maka account receivable berkurang. Account receivable berkurang di sisi kredit. Kalau account receivable berkurang di sisi kredit, maka kita mengakui kerugian karena piutang kita lebih kecil, transaction loss. Sebaliknya, kalau accounts payable kita minus, berarti kan kita masukin sisi debit. Yang kita bayar akan lebih kecil. Kita akan akui sebagai keuntungan. Kita akui transaction gain. Gitu ya. Karena dia forward contract teman-teman, seperti biasa tadi cara sederhananya. Oh, ini ada kelebihan transaction. Ya. Cara sederhananya teman-teman, kalau di sini transaction loss, maka karena kita forward, kita akan mengakui yang namanya transaction gain ya. Kalau di sini account receivable, yang kita adjust adalah FC payable. Jangan bingung ya teman-teman logikanya kenapa? Karena gini, kita yang mengalami perubahan itu kan mata uang dolarnya ya. Nah, dolar itu akan kita terima dalam bentuk apa? Account receivable. Nah, account receivable itu akan kita kasih ke money changer ketika kita mau konversi ke rupiah. Nah, karena kita mau kasih, berarti kita punya kewajiban untuk memberikan ke dealer. Maka kita akuinya sebagai apa? Foreign currency payable. Logikanya kayak gitu. Nah, FC payable to exchange dealer pada transaction gain ya. Jadi walaupun nilai kursnya mengalami penurunan, uang yang kita terima ya berdasarkan kesepakatan. Nah, tapi karena ini belum pelunasan, teman-teman ya. Ingat, karena dia ini kan belum pelunasan, dia hanya adjusting ke 31 Desember. Maka teman-teman lihat di sini, kita bandingkan forward rate dengan forward rate 31 Desember ya. Di mana forward rate 31 Desembernya adalah 13.854,60. Teman-teman bisa lihat rumusnya ya. 13.854,6. Teman-teman kurangin dengan 13.900. Nih, forward rate 13.987. Teman-teman kalian 750.000. Karena lebih kecil minus, otomatis payable kita foreign currency payable. Kenapa payable? Karena kita wajib menyerahkan foreign currency mata uang asing itu ke
direl supaya di-convert ke rupiah. Kan kita ada terikat kontrak ya, forward kontrak atau kontrak hedging. Jadi kita catatnya payable. Ketika payable kita lebih kecil, maka kita mengalami yang namanya keuntungan. Jadi teman-teman ingat, kalau dia hanya adjusting rate forward, teman-teman bandingin sama forward rate, jangan dengan spot rate. Ingat seperti di pendahuluan, spot rate hanya dipakai pada saat pelunasan ya. Jadi pelunasan tetap memakai spot rate sekalipun forward kontrak kalau dia mengalami pelunasan. Di sini kejadiannya dia belum melunasi ya. Dia cuma adjusting. Makanya kita pakai informasi forward rate 31 Desember gitu ya teman-teman. Lalu kalau teman-teman lihat di tanggal 4 kan ada keterangan dibayar 30 hari kemudian, berarti dibayar 4 Januari dan 15 Januari. Teman-teman lihat soalnya mintanya kapan? Soalnya hanya minta buatlah jurnal transaksi penyelesaian dan penyesuaian yang terjadi pada bulan Desember 2019. Jadi yang Januari nggak perlu dikerjain gitu ya teman-teman. Karena yang diminta hanya bulan Desember. Tapi kalau teman-teman mau latihan, teman-teman silakan bikin jurnal pelunasan di Januari. Kalau teman-teman masa nggak yakin, teman-teman boleh tanyakan jawabannya ke saya. Gitu ya teman-teman. Oke baik, jadi ini materi kita pada kesempatan kali ini. Minggu depan kita akan bahas problem 5. Apabila teman-teman ada yang kurang paham, masih bingung, masih ingin tanya, silakan teman-teman tanya, usahakan bertanya di grup lain aja. Supaya apa? Ketika saya memberikan informasi, pengetahuan itu didapat bukan oleh si penanya, tapi satu kelas, tanpa pilih kasih, semuanya adil mendapatkan informasi yang sama ya. Oke, semoga teman-teman tetap semangat, jaga kesehatan, tetap optimis. Selamat malam, selamat belajar, dan terima kasih.